Halo, kita lanjut. Ini adalah langit dan bumi yang hancur, dipenuhi dengan aura kuno dengan matahari yang terhuyung-huyung di ambang kehancuran, memancarkan cahaya yang lemah. Tanah ditutupi dengan jurang abisal tanpa akhir, dengan kegelapan yang bisa membuat tulang punggung seseorang merinding. Seolah-olah wilayah ini telah dihancurkan oleh tangan raksasa yang juga menghancurkan semua kehidupan. Ini adalah salah satu medan perang antara dunia seribu besar dan klan Vien. Kelompok 4 Muchen berdiri di atas gunung saat mereka melihat wilayah ini dengan wajah terkejut. Terutama ketika mereka melihat gunung melayang di udara dari badai di kejauhan, mata mereka menyipit. Itu karena hukum antara langit dan bumi telah rusak, menyebabkan gravitasi menjadi tidak teratur. Tekanan di sini terlalu besar, rasanya mencekik, Luo Li menjawab dengan ekspresi serius. Bahkan bertarung di sini akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual daripada di tempat lain di dunia seribu besar, karena mereka harus menahan tekanan yang ada di mana-mana. Ada banyak penguasa surgawi yang jatuh di sini, jadi bahkan jika mereka mati, masih akan ada sisa-sisa aura mereka yang merusak keseimbangan antara langit dan bumi, menyebabkan kita merasa tertekan. Lingxi dengan lembut berkata, benar-benar salah satu negeri yang tidak menyenangkan di dunia seribu besar. Long Xiang menghela nafas, di tempat ini, bahkan sebagai penguasa bumi yang disempurnakan semu, dia masih merasa tidak nyaman. Mu Chen mengangguk setuju sebelum melihat Luo Li. Kalau begitu, pertama-tama kita akan pergi dan bergabung dengan tim Wen Qingxuan. Karena Wen Qingxuan menyimpan informasi tentang reruntuhan penguasa surgawi dan bahkan mengundang bantuan mereka, itu adalah hal yang baik. Mu Chen secara alami tidak akan menolak masalah seperti itu. Karena mereka membutuhkan lebih banyak informasi, lagi pula, mereka baru saja memasuki jurang suci primordial. Luo Li menganggukkan kepalanya sebelum dia mengulurkan tangannya dan kupu-kupu zamrud muncul, dan di bawah kendali Luo Li, itu memancarkan kilau hijau dan secara singkat membedakan arah sebelum Luo Li, lalu terbang ke arah itu. Ikuti, dan kita akan dapat bergabung dengan Wen Qingxuan, Luo Li tersenyum. Ayo pergi, Mu Chen dengan lembut menggonggong dan terbang keluar, dengan 3 lainnya mengikuti di belakang. Karena jurang suci primordial dipenuhi dengan segala macam bahaya, mereka melambat sebagai tindakan pencegahan sehingga tidak ada yang tidak terduga terjadi. Dan mereka juga telah membuktikan bahwa kehati-hatian Mu Chen tidak perlu. Angin bersiul tanpa henti di wilayah senja ini, dan meskipun tampaknya tidak berbahaya, begitu bersentuhan dengan energi spiritual akan larut menjadi pasir. Kelompok Mu Chen bersembunyi di sebuah gua saat mereka menyaksikan badai dengan shock di wajah mereka, terutama Long Xiang, yang lengannya berwarna kuning kehitaman. Itu karena dia tidak cukup cepat untuk menghindar dan tergores oleh angin, menyebabkan energi spiritual di lengannya terurai, dan seluruh lengannya hampir berubah menjadi pasir. Untungnya, Mu Chen cukup cepat untuk menariknya kembali. Kalau tidak, bahkan sebagai penguasa bumi yang disempurnakan semu, dia tidak akan bisa bertahan lama di sana sebelum dia terurai menjadi pasir. Sungguh badai yang kuat, Long Xiang merasa takut. Dia memiliki banyak pengalaman selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah ada yang begitu menakutkan. Memikirkan bagaimana dia hampir berubah menjadi pasir, Long Xiang merasakan getaran di tulang punggungnya. Itu seharusnya adalah spirit dispelling gale. Luo Li melihat angin yang gelap dan berkata dengan suara serius. Roh mengusir gale. Mu Chen dan yang lainnya tercengang oleh kata-katanya. Saya belum pernah berkultivasi seperti Anda. Saya telah mendengar banyak hal dari Celestial Qian, dan bahkan menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengumpulkan informasi tentang jurang suci primordial. Luo Li memutar matanya ke arah Mu Chen. Mu Chen tertawa. Dia begitu fokus pada kultivasinya, sehingga dia tidak bisa meluangkan waktu untuk mengumpulkan informasi. Untungnya, Luo Li cukup teliti untuk melakukannya. Ada banyak bencana mengerikan di jurang suci primordial, dan apa yang disebut gempa pengusir roh hanyalah sejenis itu. Dikatakan bahwa angin ini tidak berbahaya bagi mereka yang tidak memiliki energi spiritual, tetapi bagi mereka yang memilikinya, itu akan menimbulkan kematian yang besar. Saat energi spiritual bersentuhan dengannya, itu akan terurai menjadi pasir. Meskipun kakak Long Xiang tidak menggunakan energi spiritual, tubuh fisik kita telah disempurnakan oleh energi spiritual, jadi mereka secara alami mengandung energi spiritual,
itulah sebabnya seluruh lengannya hampir berubah menjadi pasir. Long Xiang dalam hati memukul bibirnya, berbicara dengan cara ini. Itu berarti bahwa bahkan jika mereka telah menarik kembali energi spiritual mereka, mereka tidak dapat menyerang melalui badai pengusir roh ini, karena tubuh fisik mereka mengandung energi spiritual. Jadi kita hanya bisa menunggu angin menghilang, Ling Xi bertanya. Itu satu-satunya pilihan kami, Luo Li mengangguk tak berdaya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa angin sepoi-sepoi saja bisa membuat mereka terlihat begitu menyedihkan. Tapi untungnya, mereka tidak bertahan lama, jadi kita tidak perlu menunggu lama. Mu Chen menganggukkan kepalanya, kalau begitu, kami akan menunggunya menghilang. Saat dia berbicara, tatapannya terfokus pada Spirit Compassing Gale. Meskipun berbahaya, itu juga bisa menjadi senjata yang hebat. Jika dia bisa mengumpulkannya, dan melepaskannya ketika dia menghadapi musuh, maka itu seharusnya bisa mencapai efek yang tak terbayangkan. Kamu berpikir untuk menggunakan Spirit Dispelling Gale? Luo Li telah melihat melalui pikiran Mu Chen dengan sekali pandang, bahkan pupilnya sedikit melebar. Mu Chen terlalu berani. Ling Xi dan Long Xiang juga terkejut saat mereka melihat Mu Chen. Jika orang lain melihat Spirit Dispelling Gale, mereka akan memilih untuk menghindarinya. Di sisi lain, Mu Chen sebenarnya bermaksud menggunakannya. Melihat tatapan terkejut mereka, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Meskipun Spirit Dispelling Gale ini sangat kuat, bukan berarti tidak mungkin untuk dikumpulkan. Meskipun badai pengusir roh ini dapat menguraikan energi spiritual, jika kita dapat menyegelnya sementara, kita akan dapat mengumpulkannya. Segel, menggunakan segel melawan kemampuan membusuk, Ling Xi dan yang lainnya saling bertukar pandang. Di dunia 1000 besar, klan Buddha kuno lah yang memiliki kemampuan terbesar dalam hal penyegelan. Tuan muda, meskipun kekuatan penyegelan klan Buddha kuno sangat kuat, itu juga dinilai, saya khawatir kekuatan penyegel biasa tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Long Xiang menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, karena dia memiliki pengetahuan tentang kemampuan penyegelan klan Buddha kuno. Ini secara alami tidak mungkin untuk kekuatan penyegelan biasa. Mu Chen tersenyum sebelum cahaya mengkristal mekar di matanya. Sebuah pagoda kristal terbang keluar dan melayang di depan mereka, memancarkan aura surgawi. Tapi kekuatan penyegelan pagoda surgawiku jauh lebih kuat daripada yang biasa. Jadi itu pagoda surgawi? Mata Ling Xi berbinar saat melihatnya. Dia secara alami tahu bahwa pagoda surgawi jarang terlihat di klan Buddha kuno. Jika itu masalahnya, maka Mu Chen mungkin benar-benar bisa mencobanya. Tapi kamu cukup berani. Apakah kamu tidak takut terjadi sesuatu pada pagoda surgawi? Ling Xi mengerucutkan bibirnya. Meskipun apa yang dikatakan Mu Chen mungkin berhasil, itu masih berbahaya, dan semua klan-klan Buddha kuno menganggap pagoda mereka sebagai barang paling berharga bersama mereka. Mereka pasti tidak akan menggunakannya dengan enteng, tidak seperti Mu Chen, yang bermaksud menggunakannya untuk menghadapi badai pengusir roh. Sama seperti Tuan Muda Xuan Luo dari klan Buddha kuno, dia juga memiliki pagoda surgawi. Tapi Ling Xi tahu bahwa dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Secara alami, ada juga faktor jumlah pengalaman antara dia dan Mu Chen. Tuan Muda Xuan Luo memiliki status bangsawan, bagaimana dia bisa bersedia mengambil risiko seperti Mu Chen? Risiko selalu dibutuhkan, tidak ada yang gratis di dunia ini. Mu Chen juga memperlakukan ini dengan ringan karena dia sudah terbiasa mengambil risiko. Terkadang, dia bahkan harus mengabaikan hidup dan matinya. Ayo kita coba, dan jika tidak berhasil, segera hentikan. Luo Li tahu bahwa Mu Chen telah membuat keputusan, jadi dia secara alami tidak akan mencoba menghentikannya. Sebaliknya, dia memberinya dukungan terbesarnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya, lalu dia maju 2 langkah ke pintu masuk gua dan melihat ke arah Spirit Dispelling Gale dengan ekspresi muram, mengangkat tangannya, pagoda surgawi meledak dengan kilau dan terbang keluar dari gua di saat berikutnya. Ketika pagoda surgawi terbang ke Gale pengusir roh, kilau mengkristal menahan angin, dan pada saat yang sama, hisapan meledak dengan angin tanpa henti menyapu pagoda dengan kecepatan yang terlihat. Itu diserap untuk waktu yang lama sebelum Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan pagoda surgawi terbang kembali, dan pada saat yang sama, dia mengambil langkah maju untuk memegang pagoda. Energi spiritual di tubuhnya juga menyembur ke pagoda surgawi. Langkah selanjutnya akan menjadi yang paling penting, karena dia perlu menggunakan kekuatan penyegelan dari pagoda surgawi untuk menyegel badai pengusir roh.
Jika dia gagal, Spirit Dispelling Gale kemungkinan besar akan sangat merusak pagoda Divine, jadi Mu Chen tidak boleh gagal. Segel, untaian badai kehitaman terus-menerus bersiul di dalam pagoda yang mengkristal, dan setiap kali angin menabrak dinding pagoda, kilau di atasnya sedikit meredup karena telah terkorosi oleh Spirit Dispelling Gale. Tapi saat angin mendatangkan malapetaka, pagoda berkembang dan energi spiritual yang mengkristal tampak seperti sutra saat kusut di sekitar Spirit Dispelling Gale. Ketika keduanya bersentuhan, energi spiritual meledak, seolah-olah Spirit Dispelling Gale sedang berjuang, mencoba melepaskan diri dari energi spiritual yang mengkristal. Itu bisa dengan jelas merasakan energi unik dalam energi spiritual yang mengkristal yang menyebabkannya tidak dapat menguraikan energi spiritual dengan mudah. Sedikit merepotkan, memang, tatapan Mu Chen berkedip, tapi dia tidak cemas karena Spirit Dispelling Gale adalah angin yang tak menentu, itu tidak bisa mencapai keabadian. Sebaliknya, dia mendapat dukungan dari energi spiritual yang tak terbatas, jadi bahkan jika dia perlahan menggigitnya, dia akan mampu menghadapi badai pengusir roh itu. Menyimpan pikiran ini, Mu Chen tidak cemas dan energi spiritualnya yang mengkristal mulai menyelimuti Spirit Dispelling Gale. Meskipun sebagian besar telah terurai, masih ada seutas energi spiritual yang mengkristal yang menempel pada Spirit Dispelling Gale. Dalam setengah jam, Spirit Dispelling Gale yang kuat mulai melambat dan angin gelap mulai memancarkan kilau yang mengkristal. Meskipun Spirit Dispelling Gale itu unik, ia hanya memiliki insting dan bukan kecerdasan, jadi menghadapi pendekatan Mu Chen, itu tidak bisa melarikan diri. Pada akhirnya, bola cahaya selebar 100 kaki melayang di pagoda surgawi dengan angin kehitaman di dalamnya, tapi setiap kali menabrak bola ringan, bola itu dipantulkan kembali. Sementara Mu Chen merasa lega, dia membentuk segel dan Mu Chen berjubah putih muncul, mengisinya. Ketika Mu Chen berjubah putih muncul, dia juga meletakkan tangannya ke arah pagoda surgawi, menuangkan energi spiritual dari tubuhnya ke dalamnya. Seiring dengan dukungan dari Mu Chen berjubah putih, bola cahaya mulai menyusut saat kekuatan penyegelan semakin kuat. Hanya dalam 10 napas aneh, bola cahaya telah direduksi menjadi seukuran kepala manusia, dan kekuatan penyegelan juga telah menenangkan badai pengusir roh. Kesuksesan. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dengan sukacita berkedip di dalamnya. Usahanya yang berani benar-benar berhasil. Kesuksesan, melihat ekspresi gembira Mu Chen, Luo Li, Ling Xi, dan Long Xiang juga tercengang sebelum mereka berseru. Wajah Mu Chen dipenuhi dengan senyum sebelum bola cahaya seukuran kepala manusia muncul di atas telapak tangannya, ditutupi dengan rune yang memancarkan kekuatan penyegelan yang kuat. Luo Li dan yang lainnya dengan penasaran datang untuk melihatnya dan melihat Spirit Dispelling Gale yang tenang. The Spirit Dispelling Gale yang menakutkan terhadap energi spiritual tidak mampu menembus pertahanan. Meskipun saya telah menghabiskan beberapa usaha, saya masih berhasil. Tapi Spirit Dispelling Gale terus-menerus menguraikan kekuatan penyegelanku, jadi aku harus mempertahankan segelnya, atau mungkin akan pecah. Untungnya, kelelahan semacam ini tidak terlalu besar untuk menjadi beban bagiku. Mu Chen menatap bola cahaya itu dengan kagum. Ling Xi mendecakkan lidahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan benar-benar cukup berani untuk menaklukkan badai pengusir roh. Meskipun Mu Chen hanya menyegel sebagian dari Spirit Dispelling Gale, jika dia melepaskannya saat menghadapi musuh-musuhnya, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin terbunuh olehnya. Ini adalah kartu truf yang hebat. Dengan Gale pengusir roh, aku khawatir Gu Zihuang hanya memiliki kematian yang menunggunya jika kita bertemu kembali dengannya, Long Xiang memuji. Gu Zihuang tidak memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan Spirit Dispelling Gale. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Dengan pencapaiannya saat ini sebagai cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi, bahkan jika dia tidak mengandalkan kultivasinya dalam energi spiritual, dia masih bisa membuat Gu Zihuang menderita dalam pertempuran. Adapun Spirit Dispelling Gale, kakek tua itu tidak memenuhi syarat untuk memaksanya menggunakannya. Kamu cukup sombong sekarang. Ling Xi memutar matanya ke arah Mu Chen. Luo Li dengan lembut tertawa dengan ejekan di matanya. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen mengatakan ini karena kepercayaan dirinya, itu juga merupakan hal yang baik bahwa dia bisa membuat kesombongannya ditekan sedikit oleh Ling Xi.
Mu Chen dengan canggung mengangkat bahunya. Tuan muda, karena badai pengusir roh ini sangat kuat, mengapa kita tidak mendapatkan sedikit lebih banyak? Long Xiang berbicara dengan mata berkobar. Dia sebelumnya menderita Spirit Dispelling Gale, jadi dia tahu betapa menakutkannya itu. Karena Mu Chen bisa menahannya, maka dia harus menangkap peluang dan menyerap lebih banyak. Mu Chen menggelengkan kepalanya, dengan kekuatanku saat ini jika aku menundukkan sedikit lagi, itu akan menjadi beban bagiku. Jika itu terjadi, kekuatan bertarungku sendiri akan terpengaruh. Bukannya dia tidak ingin mengekstrak lebih sedikit, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Energi spiritual penyegelannya tidak dapat menahan kekuatan pembusukan dari Spirit Dispelling Gale sepenuhnya. Spirit Dispelling Gale hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk menguraikan energi spiritualnya. Dan jika dia benar-benar mendapatkan lebih banyak Gale pengusir roh, pagoda surgawi tidak akan mampu menahannya dan malah akan menyebabkan masalah baginya. Dahi Long Xiang berkeringat setelah mendengar itu dan tetap diam. Roh Dispelling Gale telah melemah. Luo Li tiba-tiba berseru ketika dia melihat Spirit Dispelling Gale yang kejam mulai tenang. Mu Chen dan yang lainnya juga menghela nafas lega saat melihatnya. Bersiaplah untuk pindah, Mu Chen berkata sambil melambaikan tangannya, menjaga Spirit Dispelling Gale di pagodanya. Mereka berempat merapikan sebentar, dan beberapa menit kemudian, Spirit Dispelling Gale telah berubah menjadi angin halus yang berangsur-angsur menghilang. Ayo pergi, ketika Spirit Dispelling Gale menghilang. Kelompok Mu Chen terbang sebelum mereka bisa berseru pada pemandangan wilayah ini, dengan kupu-kupu Zamrud memimpin. Dengan kejadian sebelumnya, itu telah menghapus keberuntungan mereka, dan perjalanan mereka sangat mulus. Meskipun mereka mungkin bertemu satu atau dua tim di sepanjang jalan, mereka tidak berinteraksi, karena mereka saling menjaga jarak agar tidak terjadi pertempuran. Perjalanan mereka terus berlangsung selama hampir setengah hari sebelum mereka akhirnya menyadari bahwa kupu-kupu Zamrud yang memandu jalan mereka memancarkan cahaya yang kuat. Hati mereka bergetar, karena itu berarti mereka pasti mendekati pesta Wen Qingxuan. Saat mereka berempat terbang melintasi puncak tunggal, pegunungan yang kering dan retak muncul di hadapan mereka, setiap puncak gunung tampak seperti bilah yang memancarkan aura tajam. Pada saat yang sama, kupu-kupu Zamrud bergetar sebelum menghilang. Menemukan mereka, Luo Li menunjukkan kegembiraan di wajahnya saat dia melihat ke arah barat laut. Ketika kupu-kupu Zamrud menghilang, cahaya telah melayang ke arah itu berarti pesta Wen Qingxuan pasti ada di sana. Mereka berempat terbang melalui pegunungan dan melihat pesta Wen Qingxuan di lembah jauh di dalam. Tunggu, tetapi ketika Luo Li bermaksud untuk bergabung dengan Wen Qingxuan, Mu Chen tiba-tiba menghalanginya saat tatapannya melintas. Sepertinya mereka mengalami beberapa masalah. Luo Li mengarahkan perhatiannya dan melihat tim lain berdiri di depan tim Wen Qingxuan. Selanjutnya, melalui medan, mereka juga bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang mendalam di belakang pesta Wen Qingxuan. Mereka membentuk sandwich dengan tim yang menghalangi, menjebak kelompok Wen Qingxuan di lembah. Jelas, untuk beberapa alasan, pesta Wen Qingxuan telah menjadi sasaran. Wajah Wen Qingxuan pucat saat dia melihat ke depan. Beberapa siluet berdiri di depannya dengan mata terlipat saat mereka melihat ke bawah ke pesta Wen Qingxuan. Pemimpin itu adalah pria yang kuat. Dan terlepas dari penampilannya yang biasa, ada bekas luka di wajahnya yang membuatnya terlihat menyeramkan. Tubuhnya juga memancarkan aura tak menyenangkan yang membuatnya terlihat seperti asura. Lebih jauh lagi, fluktuasi memancar yang samar-samar berarti bahwa pasti ada penguasa bumi yang sempurna di antara mereka. Teman-teman klan Wen, harmoni penting di luar. Jadi mengapa tidak memberi kami bantuan ini? Pria itu memandang tim Wen Qingxuan sambil tersenyum sambil melanjutkan. Saya, Dong San, tidak mencoba merebut informasi Anda, kami hanya mencoba bekerja sama dengan Anda, dan dengan bergabungnya klan besar, bukankah mendapatkan warisan itu mudah bagi kami? Wen Qingxuan tampak marah. Tim yang menghalangi mereka adalah aliansi pembunuh iblis, dengan yang terdepan bernama Dong San. Ini bukan hanya penguasa bumi yang disempurnakan, tetapi juga pembunuh iblis tingkat menengah. Yang terpenting, poin pembunuh iblis yang dimiliki orang ini tidak jauh dari pembunuh iblis tingkat tinggi. Ini benar-benar menakutkan, karena semua orang tahu betapa sulitnya mengumpulkan begitu banyak poin pembunuh iblis. Sebenarnya,
Orang itu sudah tahu bahwa mereka memiliki informasi tentang warisan penguasa surgawi di kota Abis Suci, tetapi mereka ditolak ketika mereka mengusulkan kemitraan. Itu juga karena mereka takut pada penguasa surgawi klan Wen, jadi mereka tidak berani melakukan apapun. Namun, siapa yang menyangka bahwa mereka akan bertemu di jurang suci primordial? Kemitraan, saya khawatir itu membuat serigala tetap bersama kita. Wajah Wen Qingxuan dingin. Tak satu pun dari pihak Dongshan tampak ramah. Bekerja sama dengan mereka sama saja dengan merencanakan untuk mendapatkan kulit harimau yang hidup. Selanjutnya, pidato Wen Qingxuan berubah dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Bukankah terlalu kebetulan bahwa kamu tahu tentang informasi kami sebelum kami memasuki jurang suci primordial, dan bahkan bertemu kami di jurang suci primordial? Jika tidak, Dongshan menyipitkan matanya sambil tersenyum. Wen Qingxuan dengan dingin menjawab, klan Wu dari utara juga tahu bahwa kami memiliki informasi ini, dan mereka juga telah mengirim tim ke jurang suci primordial. Jadi, informasi dan jejak kami harus diberikan kepada Anda oleh klan Wu, kan? Klan Wu, Wen Ziyu dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dengan kemarahan di wajah mereka. Jika itu masalahnya, maka klan Wu terlalu tak tahu malu. Untuk hanya menikmati warisan penguasa surgawi, mereka bahkan menjual informasinya kepada pembunuh iblis ini. Oleh karena itu, kalian para serigala serakah mungkin sudah bersekongkol dengan klan Wu. Jika kami bekerja sama dengan kalian, kalian mungkin menusuk kami dari belakang. Kami tidak memiliki keberuntungan untuk menikmati benteng sahabat ini. Wen Qingxuan menjawab dengan dingin. Tatapan Dongshan berkedip sebelum dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kalian sudah salah paham, kami tidak memiliki hubungan dengan klan Wu. Wen Qingxuan menyipitkan matanya dan berkata, terlepas dari jika ada kesalahpahaman, kami tidak bermaksud untuk bekerja sama dengan kalian, jadi tidak perlu membahas ini lebih jauh. Sebuah cahaya tak menyenangkan melintas di mata Dongshan setelah mendengar penolakan Wen Qingxuan dan tersenyum. Karena Nona Wen sudah mengatakannya, maka itu terlalu berlebihan. Ketika kita di luar, bukankah teman lain lebih baik daripada memiliki musuh lain? Saat dia berbicara, 8 siluet di belakangnya maju selangkah dengan tatapan tak menyenangkan dan mereka terpaku pada pesta Wen Qingxuan. Bagaimana dengan itu? Kalian berencana untuk menjadi musuh klan Wenku? Ekspresi Wen Qingxuan menjadi dingin saat dia berbicara. Meskipun kami tidak mampu menyinggung klan Wen, Anda tidak memiliki penguasa surgawi di sini, kan? Dongshan samar-samar tersenyum. Tim Wen Qingxuan hanya memiliki total 6. Meskipun mereka mungkin terlihat kuat, Wen Ziyu hanyalah penguasa bumi yang disempurnakan semu, dan sisanya hanyalah penguasa bumi yang lebih besar. Bahkan Wen Qingxuan hanyalah penguasa bumi kecil. Partai Dongshan mampu menelan seluruh formasi ini. Jadi saya berharap Nona Wen dapat mempertimbangkan kembali proposal kami. Saat Dongshan tersenyum, beberapa sosok yang tidak menyenangkan perlahan menyebar, membentuk setengah lingkaran saat mereka bergerak menuju pesta Wen Qingxuan. Kami sudah memiliki tim untuk bekerja sama. Berhentilah bermimpi. Melihat formasi mereka, Wen Qingxuan mempertahankan ekspresi dingin tanpa rasa takut. Oh, kelopak mata Dongshan terangkat saat dia tersenyum. Tidak ada yang bisa bekerja sama dengan tim kelas rendah. Jika Nona Wen bersedia membiarkan kita menggantinya, maka itu adalah win-win untuk kita berdua. Wen Qingxuan tidak berbicara, tetapi menganggukkan kepalanya ke arah Wen Ziyu dan yang lainnya sebelum sedikit menganggukkan kepalanya. Aura pembunuhan melintas di matanya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan dalam situasi ini. Hanya ada pertempuran yang tersisa. Wen Ziyu perlahan menganggukkan kepalanya dan fluktuasi energi spiritual yang besar menyapu dalam badai yang perlahan berkumpul di tubuhnya. Sepertinya kalian tidak mau menerima niat baik kami. Menyipitkan matanya, wajah Dongshan berubah menjadi buas. Dia mengambil langkah maju, dan aura kuat dari penguasa bumi yang disempurnakan meledak, menyebabkan seluruh wilayah ini mulai bergetar. Karena kalian menolak niat baik kami, maka jangan salahkan aku karena kejam. Dongshan mengangkat tangannya dengan senyum sinis. Singkirkan mereka. Beberapa sosok yang telah mengincar meledak, pergi. Wen Qingxuan meraung dan membentuk segel dengan energi spiritual yang memancar keluar. Haha, orang-orang ini sangat tidak tahu malu. Karena orang lain tidak mau bekerja dengan Anda, mengapa mengganggu mereka? Tapi sebelum perkelahian pecah, ledakan tawa tiba-tiba bergema.
Kedua belah pihak tiba-tiba berhenti dan wajah Dongsan berubah sebelum dia meraung, "Siapa itu?" "Tim tingkat rendah yang kamu bicarakan," ledakan tawa bergema dan beberapa sosok terbang keluar, muncul di lembah. 4 orang secara alami tim 4 Mu Chen, Luo Li. Ketika Wen Qingxuan melihat keempatnya, dia tertegun sejenak sebelum kegembiraan muncul di wajahnya. "Dari mana keempat sampah ini berasal?" Enyah, 2 pembunuh iblis yang paling dekat dengan tim Mu Chen meraung dan melancarkan serangan ke arah mereka. Mereka berdua adalah penguasa bumi yang lebih besar, dan dengan mereka berdua bergandengan tangan, mereka bisa membunuh Mu Chen dengan cepat untuk mengintimidasi yang lain. "2 potong sampah, kamu berani bergerak melawan tuan muda kita?" Ketika mereka ingin bergerak, Long Xiang muncul di depan mereka dan melemparkan pukulan ke depan. Seketika, raungan naga gajah bergema saat bentrok dengan 2 penguasa bumi besar. Kedua penguasa bumi besar secara drastis mengubah wajah mereka sebelum wajah mereka memerah dan mereka meludahkan seteguk darah. Kekuatan mengerikan telah menghancurkan bahkan lengan mereka. Tubuh mereka terbang keluar dan membuat tanda panjang di tanah. Memalukan, melihat 2 bawahannya terluka parah. Mata Dongsan menjadi dingin sebelum dia melemparkan telapak tangan ke depan. Seketika, energi spiritual yang agung menyembur keluar seperti gunung berapi. Telapak tangan Dewa Gunung, langkah Dongsan telah menunjukkan kekuatan penguasa bumi yang disempurnakan. Telapak tangan itu bahkan bisa menghancurkan gunung dan seluruh lembah mulai tertutup retakan. Ketika telapak tangan terbang, Lingxi mengangkat tangannya dan cahaya spiritual melintas sebelum membentuk arai spiritual besar. Arai spiritual bertindak seperti perisai dan memblokir telapak tangan, itu tidak akan bergerak. Ulama arai spiritual peringkat tinggi, Dongsan menyipitkan matanya. Seseorang harus menjadi cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi untuk dapat memblokir gerakannya dengan mudah. Menghadapi cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi, bahkan Dongsan merasa takut. Tatapannya berkedip saat dia melihat tim yang bersembunyi di sekitarnya. Jika mereka bergabung sekarang, mereka mungkin tidak lebih lemah dari pihak lain. "Apakah kamu mencari temanmu? Jangan repot-repot, kami sudah berurusan dengan mereka." Ketika Dongsan mencoba memanggil teman-teman itu, Mu Chen tersenyum ringan. Ketika dia melihat bahwa pesta Wen Qingxuan dalam masalah, mereka bersembunyi dan menyingkirkan orang-orang yang bersembunyi secara rahasia. Ketika Dongsan mendengarnya, wajahnya menjadi gelap saat dia melihat Mu Chen dengan cahaya yang tidak menyenangkan berkedip di matanya. "Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, Dongsan, akan mengalami hari ketika saya menderita kerugian. Bagus, aku akan mengingat ini. Tapi yakinlah, aku akan menyematkan hutang sahabatku padamu. Lain kali aku melihatmu, aku akan memenggal kepalamu dan menjadikannya pot anggur pengorbanan untuk mereka." Sebelum Mu Chen bisa menjawab, Dongsan sudah melambaikan lengan bajunya dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Rekan-rekannya dengan cepat menindaklanjuti, dan hanya dalam 10 napas aneh, siluet mereka sudah menghilang. Ketika Mu Chen melihat bagaimana Dongsan pergi tanpa ragu-ragu, dia juga agak tercengang sebelum segel spiritual yang berkedip-kedip di lengan bajunya menghilang. Jika Dongsan tinggal lebih lama lagi, dia akan bisa menyiapkan arai spiritualnya. Pada saat itu, orang-orang itu hanya bisa bermimpi untuk pergi. Tapi tentu saja, dia meremehkan kehati-hatian Dongsan. Orang itu pasti merasakan ada sesuatu yang salah. Itulah sebabnya dia mundur tanpa ragu-ragu. Mu Chen menyipitkan matanya dan melihat kepergian rombongan Dongsan sebelum bergumam pada dirinya sendiri, "Sungguh orang yang tegas, lain kali, saat kita bertemu, aku pasti akan melenyapkanmu." Ketika kelompok Dongsan dengan tegas pergi, fluktuasi energi spiritual yang datang dari kelompok Wen Qingxuan juga menjadi tenang. Mereka awalnya mengharapkan pertempuran hari ini, tetapi Mu Chen telah tiba tepat waktu dan mengintimidasi Dongsan untuk pergi. "Apakah kalian baik-baik saja?" Mu Chen berbalik dan bertanya kepada pesta Wen Qingxuan sambil tersenyum. Wen Ziyu memasang senyum di wajahnya dan menangkupkan tinjunya. "Terima kasih kepada saudaramu karena telah membantu hari ini. Kalau tidak, kita pasti akan mengalami pertempuran sengit hari ini. HMPH, mereka pasti akan kalah. Bahkan jika kita bertarung." Wen Qingxuan mendengus dengan kedipan dingin di matanya. Jelas, dia masih menyimpan dendam terhadap Dongsan. Mu Chen sedikit terkejut, karena dia tahu bahwa Wen Qingxuan tidak mencoba pamer. Namun,
yang terkuat di antara kelompok mereka hanyalah Wen Ziyu, yang hanya penguasa bumi yang disempurnakan semu. Tapi meski begitu, dia masih sedikit kurang jika mereka ingin menghadapi Dongsan, yang merupakan penguasa bumi yang sempurna. Itu berarti pesta Wen Qingxuan harus memiliki kartu truf. Melihat ekspresi terkejut Mu Chen, Wen Qingxuan meletakkan tangannya di pinggangnya dan dengan bangga menyatakan, "Jangan meremehkan kami. Jika kita tidak memiliki 1 atau 2 kartu, bagaimana kita bisa berani datang ke jurang suci primordial? Tapi kamu, di sisi lain, jangan bilang bahwa kamu bergantung pada kakak Lingxi dan Long Xiang untuk melindungimu." Wen Qingxuan sedikit memiringkan kepalanya saat dia melihat Mu Chen dengan tatapan mengejek. Meskipun budidaya Mu Chen berada di Greater Earth Sovereign Realm, dan itu dianggap cukup bagus, Greater Earth Sovereign tidak banyak di antara tim di Primordial Secret Abyss, hanya penguasa bumi sempurna yang asli yang bisa mengintimidasi orang lain. Dalam kelompok 4 Mu Chen, hanya Lingxi yang tampaknya memiliki kemampuan, jadi, bahkan Wen Qingxuan berpikir bahwa Lingxi adalah yang lebih kuat di antara kelompok Mu Chen. Memutar matanya, Mu Chen tidak berbicara, tetapi dia mengalihkan topik pembicaraan, "Kalian dimangsa." Tim pembunuh iblis dari sebelumnya tidak hanya menghalangi pesta Wen Qingxuan, mereka bahkan membuat orang lain bersembunyi. Jelas, mereka mengejar klan Wen. Senyum di wajah Wen Qingxuan ditarik kembali dan tatapannya menjadi dingin. Jika tebakanku benar, mereka seharusnya dihasut oleh klan Wu dari utara. Klan Wu dari utara, mata Luo Li menyipit saat dia melanjutkan. Tapi itu juga merupakan kekuatan tertinggi yang tidak lebih lemah dari klan Wen. Reputasi mereka juga cukup besar. Wen Qingxuan mengangguk, "Awalnya, klan Wen kami telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk mendapatkan berita tentang warisan penguasa surgawi. Tetapi itu diganggu oleh klan Wu dan mereka mencuri informasi kami juga. Jadi hanya 2 klan kita yang tahu tentang ini, jadi bagaimana Dongsan bisa mengetahuinya dan bahkan datang untuk menghalangiku di area ini? Dalangnya pasti klan Wu." Wen Ziyu mengangguk juga. Selanjutnya, tanpa dukungan klan Wu, mengapa Dongsan berani begitu berani? Saat ini, tim klan Wu harus menuju warisan penguasa surgawi saat kita berbicara. Mengangguk kepalanya, Mu Chen bertanya, "Bisakah kita tahu lebih banyak tentang warisan penguasa surgawi juga?" Nilai warisan sovereign surgawi tidak perlu diragukan lagi. Jika mereka tidak memiliki Wen Qingxuan sebagai sumber, akan sangat merepotkan bagi mereka untuk menemukannya. Meskipun mereka telah membantu pesta Wen Qingxuan, Mu Chen bukan tipe orang yang memanfaatkan bantuan untuk orang lain. Karena itu, dia menggunakan nada diskusi. Karena mereka membutuhkan informasi untuk memperkirakan bahaya yang mungkin mereka hadapi. Wen Qingxuan juga tidak menyembunyikan ini dan berkata, "Kami adalah mitra sekarang, jadi kami secara alami akan memberitahu Anda apa yang kami ketahui." Warisan yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi disebut peri kupu-kupu pelet roh. Peri kupu-kupu pelet roh, Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang. Ya, penguasa surgawi ini dikenal karena keterampilan alkimianya. Meskipun kekuatannya hanya penguasa surgawi roh, pelet apapun yang dibuat olehnya dapat menyapu gelombang di antara pembangkit tenaga listrik. Petik 2. Ini seperti pelet roh kudus, yang memungkinkan penguasa bumi yang disempurnakan semu untuk membuat langkah itu ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Itu adalah sesuatu yang juga dikejar Wen Ziyu. Ketika Wen Qingxuan menunjuk ke arah Wen Ziyu, wajah Wen Ziyu memancarkan kerinduan. Secara alami, tidak hanya mereka, tetapi Long Xiang juga sama. Dia juga penguasa bumi yang disempurnakan semu, jadi godaan pelet roh kudus ini juga sangat besar terhadapnya. Itu praktis bisa menghemat waktu kultivasinya selama bertahun-tahun. Tentu saja, pelet roh kudus ini bukanlah produk paling membanggakan dari peri kupu-kupu pelet roh. Legenda mengatakan bahwa produk yang paling dibanggakannya adalah sesuatu yang disebut pelet promosi, yang dapat meningkatkan kemampuan surgawi seseorang ke tingkat berikutnya. Itu bahkan bekerja untuk kemampuan surgawi yang tak tertandingi juga. Ketika Mu Chen mendengar efeknya, matanya langsung menyipit. Meskipun tampaknya tidak banyak, sebagai seseorang yang memiliki kemampuan surgawi peerless, dia tahu betapa sulitnya untuk menaikkan level mereka, sama seperti tubuh emas abadinya, tubuh surgawi yang berdaulat yang memiliki 3 kemampuan berdaulat. Rune keabadian surgawi, teratai abadi, dan transformasi hidup mati keabadian. Bahkan dia baru mencapai level pertama,
Adapun yang kedua, Lotus Abadi, dia masih belum membukanya. Jika dia bisa mendapatkan salah satu pelet promosi, bukankah itu berarti dia akan langsung membuka kemampuan berdaulat kedua dari tubuh emas abadi? Memikirkannya, bahkan hati Mu Chen berkobar dengan api. Selain itu, peri kupu-kupu pelet roh masih meninggalkan banyak pelet yang saleh, sejumlah besar sumber daya yang bahkan klan Wen Ku sangat tertarik, kata Wen Qingxuan. Mu Chen mengangguk, warisan yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi yang unggul dalam alkimia dapat dianggap sebagai peti harta karun. Jika mereka bisa mendapatkannya, bahkan kekuatan tertinggi seperti klan Wen akan mengalami peningkatan yang cukup besar. Tidak heran klan Wu mencoba semua yang mereka bisa untuk menghalangi kalian. Dengan manfaat di depan mereka, bagaimana cara ini bisa dipertimbangkan? Luo Li menghela nafas. Jika klan Wu bisa mendapatkan warisan ini, kekuatan klan Wu pasti akan melonjak. Pada saat itu, mengapa mereka harus khawatir menyinggung klan Wen? Wen Qingxuan mengangguk sebelum dia melihat kelompok 4 Mu Chen. Jika kita bisa berhasil dalam kerjasama ini, kita akan membagi hasil panen 50-50. Saat dia berbicara, dia membuat semua orang terkejut. Bahkan beberapa orang di samping Wen Qingxuan saling bertukar pandang, karena ini telah melebihi harapan mereka. Bagaimanapun, klan Wen telah membayar harga yang mahal untuk informasi ini. Berbicara dengan tidak menyenangkan, jika mereka ingin menemukan mitra lain dengan rasio perpecahan ini, mereka pasti dapat menemukan mereka yang lebih kuat dari tim Mu Chen. Namun, sebelum mereka bahkan bisa mengeluarkan pendapat mereka dihentikan oleh tatapan Wen Qingxuan dan dia dengan tenang berkata, warisan penguasa surgawi bukan milik kita sekarang, jadi jangan perlakukan itu sebagai milik kita. Dengan klan Wu yang begitu kuat, mereka bertekad untuk mendapatkan warisan ini, kami telah tertinggal, dan hanya dengan kami sendiri, kami tidak dapat mencapai apapun. Selanjutnya, dia berhenti sebentar saat dia melihat Mu Chen dengan tatapan main-main dan tersenyum. Dari intuisi seorang wanita, saya merasa bahwa orang itu sepadan dengan harganya. Meskipun dia menggoda Mu Chen beberapa waktu yang lalu, dia masih merasa bahwa Ling Xi bukan yang terkuat di dalam grup, tetapi Mu Chen yang hanya tampak seperti penguasa bumi besar. Wen Qingxuan memiliki posisi tinggi di klan Wen, dan karena dia sudah membuat keputusan, yang lain tidak mengatakan apa-apa. Wen Ziyu juga tersenyum ke arah Mu Chen. Karena itu masalahnya, maka kita harus bergantung pada brothermu sehingga kita bisa mendapatkan panen yang banyak. Mu Chen menjawab sambil tersenyum saat dia berbalik untuk melihat Wen Qingxuan dengan sedikit ragu sebelum berkata, kami mungkin terlihat diuntungkan, tapi percayalah, saya percaya bahwa kalian akan menganggapnya sepadan dengan waktu Anda. Meskipun suaranya tenang, kepercayaan di balik senyumnya membuat para ahli klan Wen merasa lega. Mungkin pemuda di hadapan mereka ini mungkin benar-benar melebihi harapan mereka. Wen Qingxuan juga melihat Mu Chen dalam-dalam. Keyakinannya saat ini sama seperti di turnamen akademi spiritual. Pada saat itu, dia masih dipenuhi dengan kepercayaan diri, tidak peduli apa yang dia hadapi. Dan itu tidak hanya membuatnya lebih kuat, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Setelah bertahun-tahun dan pengalaman, kepercayaan Mu Chen masih ada di hatinya. Di dunia ini, hanya mereka yang bisa menjaga kepercayaan diri dan tidak dikalahkan oleh siapapun yang bisa memenuhi syarat untuk naik ke puncak. Wen Qingxuan tersenyum dengan penampilan menawannya yang bahkan bisa menyaingi Luo Li. Mengulurkan tangannya, dia terkekeh, kalau begitu mari kita bekerja sama dengan bahagia di antara kita. Mengulurkan tangannya dan memegang tangan lembut itu, Mu Chen tersenyum, selamat bekerja sama, kita pasti akan berhasil, terima kasih telah menonton.